Tahun 81 tuh, tahun-tahun dulu. Jadi apa nggak bisa apa menyaingi dan sebagainya. Tapi kemudian kemampuan berkomunikasi dan sebagainya, ya saya jadi ketua OSIS. Waktu saya jadi ketua kelas di kelas 1 SMA, gara-gara dia juga ingin jadi ketua kelas, dia sengaja pindah kelas supaya dia bisa jadi ketua kelas misalnya. Nah, itu tak kelas 1. Begitu kelas 2, saya mau menangin ketua OSIS. Wah, maksud dia pindah sekolah, susah kan? Akhirnya saya butuh, udah deh, kita kali ini kompak. Saya ketua, kamu sekretaris deh. Oke, akhirnya dia mau jadi sekretaris OSIS gitu. Macam gitulah, artinya persaingan itu selalu pada kembar kalau terlalu harus dibuat sama. Karena sama ya harus sama, begitu dia lebih tinggi dia nggak terima, coba lebih tinggi tapi kan belum tentu mampu kan. Gitu. Jadi kemarin kakek itu waktu itu bukan cuma sama saudara kembar ya, tapi sama orang tua juga yang merasa ya sebetulnya apa ya, saya simpan sendiri ya, bahkan juga om, tante, kakek, nenek juga sering ngomong gitu. Kalau udah namanya Kresno, wah dia hebat. Saya itu terkenal 3B waktu itu. Paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk, paling jelek. Lalu dia lebih cakep, dia lebih keren, lebih pintar, selalu gitu. Jadi lama-lama saya di keluarga tuh ya semakin tersudutkan kan. Dan setiap orang juga pengen dihargai, tapi kalau selalu dihargai, selalu dibilang kalah, apalagi dengan saudara kembar, itu kan ya bisa terjadi ini apa? Bisa terjadi permusuhan. Gitu. proses itu semenjak kelas berapa? Ya, setelah remaja ya. Setelah remaja. Ya, waktu masih anak-anak saya masih oke, masih bisa terima, masih Jadi terima SMA? begitu. Apa? SMA Iya, malah. setelah SMA. Malah pernah saya waktu ikut bulik ya, waktu itu kan ibu masih di Klaten, saya dikirim ke Surabaya untuk ikut bulik gitu. Nah, saya ingat kalau misalnya apa-apa dia selalu dipuji gitu. Terus misalnya suatu saat kita cerita gitu, ditanya kamu berapa, dia nilai bagus, saya nilai jelek gitu. Saya matematika, saya dapat 4 kayak gitu. Terus suatu saat cerita tentang mimpi gitu, oh saya mimpi ketemu ini, oh bagus tuh. Dulu saya ngomong mimpinya juga misalnya ketemu dengan misalnya pendekar atau pokoknya yang harusnya dapat pujian. Oh, pantesan matematika kamu jelek. Waduh, tiba-tiba gitu, jadi sakit sekali itu. Ibaratnya sakitnya tuh di sini. SMA pernah rebutan cewek nggak? Cewek yang sama. Loh, zaman itu tuh zaman prihatin, mana ada yang mau zaman itu. Ada taksir cewek yang Apa? satu gitu nggak? Nah, SMA. terus terang, waktu itu terus terang karena karena SMA-nya juga laki-laki kan, Oh jadi itu SMA. SMA Katolik laki-laki semua itu waktu itu. Tapi sekarang udah ada cewek. Iya, sekarang udah. Waktu kami kunjungan ke sana, sudah campur. Nah, waktu itu paling ada waktu kalau pas lagi Lebaran kumpul waktu itu paling naksir justru saudara sepupu. Gitu. Dua-duanya naksir. Iya, yang sama gitu ya. Tapi selalu yang menang tuh dia. Jadi, wah pokoknya malah saya bilang, aduh kamu gini, kamu jelek, kamu pernah begitu gitu. Jadi makanya apa sekali ya. Terus tapi pernah ibu saya bilang, udah deh kamu nggak usah marah atau apa. Kamu senjatanya apa? Senyum saja. Ibu saya waktu pernah menyampaikan itu. Kalau kamu selalu senyum, orang akan senang sama kamu gitu. Tapi kalau kamu gitu cemberut terus murung terus begitu ya lama-lama malah pada nggak suka gitu. Ya itu salah satu upaya saya untuk saya pegang teguh ya itu kampanye pelatihan senyum gitu. Depan kaca senyum gini miring, kayak gini kayak Dracula nih. Itu sebelum Kaseto pindah Jakarta? Ya sebelum itu. Nah tapi terus tetap nggak ini ya nggak dilirik orang lah kasarnya. Akhirnya ya udah ke Jakarta, tapi ke Jakarta juga saya baru ini setelah kuliah gitu. Setelah kuliah saya malah pernah suatu saat
tempat saya pada saat saya jadi pembantu itu, saya diminta nganterkan suatu tugas PR dari anaknya tempat saya bekerja itu, yang nomor 1 itu kalau nggak salah SMA gitu kan. Nah terus orang itu agak manis lah, itu sering juga datang ke rumah, tapi dia lihat bahwa saya lagi ngepel, lagi nyapu, lagi segala macam lah gitu sebagai ART. Nah suatu saat disuruh nganter gitu pakai sepeda gitu ini, terus saya ketok, terus yang keluar pembantunya juga gitu. Ada mbak ini gitu. Oh sebentar gitu. Terus tiba-tiba yang keluar kakaknya laki-laki. Oh nyari siapa? Ini gitu. Terus dia teriak keras tuh. Namanya itu, misalnya namanya W, itu dicari pacar kamu tuh gitu. Terus udah saya masih di depan tuh pegang sepeda. Begitu dia buka pintu lihat itu, sialan, langsung dia masuk lagi. Di luar harus sekali gitu. Tambah panjang tuh. Iya. Terus akhirnya si ininya pembantunya keluar lagi tuh, enggak, disuruh kasih ke saya aja deh. Padahal itu buku ya harusnya ketemu dia. Ya udah gitu. Tapi itu ya sikap-sikap seperti itu yang sempat saya rasakan zaman itu gitu. Rasa jadi apa sih? Rendah banget gitu. Iya. Nah, tapi kemudian di dalam buku novel yang saya ini, waktu itu novel saya kasih, saya udah aturkan ya, yang Kakak Batik itu. Nah, saya kasih imajinasi seolah saya sudah punya pacar di situ gitu, yang kemudian ya sama-sama lah gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya sih enggak. Itu ternyata waktu ke Jakarta itu di Senen atau di Gambir turunnya? Oh di Gambir, ya. Gambir yang masih lama. Iya. Nah dari Gambir itu ketemu siapa? Itu ada yang setuju nggak sih? Ya waktu itu kan dari saking emosi ini ya, karena nggak kenal, nggak apa segala macam, waktu itu juga ya bingung waktu kemana gitu ya. Terus mungkin ada teman waktu kenal pada waktu daftar di UI gitu ya. Iya waktu daftar itu, tapi juga bingung waktu di mana dan sebagainya waktu itu. Jadi memang ya udah akhirnya ke tempat mana aja. Akhirnya saya, karena haltenya kan akhirnya Blok M selalu kan. Gambir Blok M gitu. Jauh dari itu tuh apa namanya? Lampung Banteng kan. Terminal Lampung Banteng gitu. Iya. Betul. Iya dari Gambir itu ke lapangan Banteng, dari lapangan Banteng terus ke Blok M. Iya. Bayur waktu itu kalau menjajakan gitu. Blok M bayur, maksudnya kebayuran gitu. Masih apa ya? Masih parah sama kalau saya tahu. Waktu itu bukan Marantama, PPD kalau nggak salah dia. Zaman itu PPD ya. Di Blok M udah di pasarnya atau di terminalnya? Di terminalnya, iya. Ya di terminalnya lontang-lantung tuh, masih pagi kan, derapnya pagi tuh. Lontang tuh ya udah cari kenalan, cari itu. Saya bilang saya masih nyari alamat saudara nih gitu. Boleh nggak numpang di sini? Ya udah, sana seadanya aja deh gitu. Di sana pun banyak ini kan, banyak kalau di Blok M itu kan daerah orang-orang Surabaya ya. Itu dari zaman itu nggak sih? Iya, banyak preman-preman juga. Iya. Oh, banyak kan area-area Surabaya kan? Iya. Ya banyak. Dari ya. zaman itu udah ada. Udah. Cuma kan saya logatnya nggak bisa logat Surabaya. Saya logatnya logat Jawa Tengah ya, logat Solo Jogja lah gitu. Jadi nggak bisa cepat menyelesaikan juga dengan Surabaya gitu. Waktu apa namanya jadi